Inggris Raya dengan cepat menjadi tempat yang tidak layak huni, terutama jika kamu seorang perempuan atau sebenarnya seorang gadis. Tidak, sebenarnya seorang anak atau laki-laki juga. Sebenarnya bahkan seorang pria, seperti yang baru saja dikatakan oleh Ed Sheeran, kamu tahu, seluruh Inggris, seluruh London, maaf harus saya katakan, telah menjadi tempat yang sangat buruk, maaf. Saya tidak mengatakan itu sebagai candaan, atau dengan niat jahat, atau dengan senang hati, atau sebagai penghinaan. Saya mengatakan itu sebagai seseorang yang benar-benar merasa sangat prihatin terhadap Inggris, terutama Inggris. Saya sangat menghormati Inggris. Ini adalah negara peradaban yang memberi kita Magna Carta, demokrasi parlementer, kebebasan berbicara, sudut pembicara, revolusi industri, Charles Darwin, David Hume. Seperti, ayolah, negara itu sekarang jadi seperti ini. Lihatlah ini, video-video ini benar-benar meledak di seluruh media sosial. Mereka sama sekali tidak berhenti. Berlawanan dengan apa yang dikatakan oleh pihak kiri, berlawanan dengan apa yang dikatakan media, bahwa ini hanyalah insiden-insiden terisolasi yang jarang terjadi. Tidak, kalau memang begitu, insiden-insiden ini sangat terisolasi. Sampai-sampai puluhan video seperti ini muncul setiap hari. Dan jelas saya tidak bisa melihat setiap video, tapi sebagian besar dari kejadian-kejadian ini sebenarnya tidak terekam. Sebagian besar tidak menjadi viral, tapi ada beberapa yang berhasil tersebar. Dan lihat ini. Seorang gadis muda, saya rasa dia bilang usianya 16 tahun. Dia gadis berusia 16 tahun duduk di taman, dan lihat, taman-taman ini, saya pernah memutar video seorang wanita Inggris lain yang sedang berada di taman. Yang satu ini, dia sedang dilecehkan secara visual oleh seorang pria dari negara dunia ketiga. Dan lihat ini, saya sudah memutar video itu. Mungkin akan saya putar lagi. Lihat ini. Jadi dia hanya duduk di taman, dia membawa anjingnya jalan-jalan. Dan seperti yang diduga, dia didekati oleh seorang pria mesum. Suki. Suki, siapa namanya? Siapa namanya? Isabella. Iya. Menurutku ini hari yang sangat beruntung. Iya. Iya, aku baru saja melatih anjingku di sini. Iya. Terima kasih. Apakah bisa memecah belah? Apa yang kamu... Maksud, permainan apa yang akan terjadi? Bukan. Sampai jumpa. Dia suka tempat ini. Ya, sebenarnya di sini banyak kegiatan olahraga. Sampai jumpa di sini. Kece bagus, Zakina. Duduk. Bagus. Aku 16 tahun ya. Dia bilang kepadanya kalau dia berumur 16 tahun, tapi itu tidak masalah baginya. Dia gugup tentu saja. Dia bahkan bermain dengan anjingnya. Kita tahu orang-orang ini benci anjing. Oke, tidak apa-apa. Terima kasih. Apa katanya? Dia tidak suka padanya. Ngomong-ngomong, dia tidak suka padanya. Oke, tidak apa-apa. Terima kasih. Sampai jumpa. Dia mulai bergerak dan sekarang dia akan mendekatinya. Di Santi, aku akan melakukannya. Apa? Dia memintanya untuk masuk ke semak-semak bersamanya. Tidak, itu agak aneh untuk dikatakan. Sini Suki, ayo pergi. Terima kasih, ayo. Pergi dari sini. Lihat itu teman-teman, ini tidak normal. Mereka sudah menormalkan ini. Nah, itu dia. Ini seorang ibu muda yang mengatakan hal yang sama. Kamu bahkan tidak bisa pergi ke taman. Apa yang sedang terjadi di dunia saat ini? Aku benar-benar sedang di taman bersama putriku sendirian, kan? Taman ini sangat sepi, tapi cuacanya sangat indah. Ayo pergi ke taman. Aku benar-benar hanya berdiri di sini, dan ada banyak sekali pintu masuk ke taman ini. Seorang pria bersepeda datang dengan kacamata aneh, dan dia berdiri di sana sekitar 2 menit hanya menatap. Kamu tahu betapa tidak nyamannya perasaan seorang wanita sendirian dengan anaknya. Mau kamu lajang atau tidak, siapapun yang sendirian dengan anaknya, Bahkan tanpa anak sekalipun, berhenti menganggap ini sebagai hal yang normal. Aku ingin pulang sekarang. Pagi ini tadinya menyenangkan sekali. Dan aku berpikir, ya Tuhan, sekarang aku jadi sangat paranoid melihat sekeliling. Berpikir, apakah dia akan pulang lewat gerbang yang lain? Aku mencari di dalam tasku, apa yang bisa aku pegang kalau ada orang yang mendekatiku, untuk melindungi diriku dan putri kecilku. Aku tidak akan ragu untuk mengambil kunci mobilku. Jadi ya itu sudah jadi hal yang normal teman-teman. Mereka sudah menormalkan ini. Dan seperti yang aku bilang, ini hanya masalah waktu. Wanita itu selamat. Gadis itu sejauh ini aman. Tapi ini hanya masalah waktu. Menurutmu apa yang akan terjadi ketika orang-orang ini benar-benar kehilangan kendali? Mereka sedang berlatih. Mereka sedang berlatih bagaimana melakukan ini. Ya, mereka agak takut karena mereka tahu situasinya mulai berubah.
Mereka mungkin dipukuli, mungkin ada orang baik yang akan membantu, tapi sampai kapan? Inilah yang telah dilakukan para politisi ini. Mereka benar-benar mempertaruhkan nyawa kalian. Kalian keluar rumah, apapun bisa terjadi pada kalian. Seperti wanita ini. Akan saya putar videonya. Lihat ini, lihat ini. Ini terjadi di Inggris. Para wanita ini hanya sedang mengurus urusan mereka sendiri. Pergi sana. Tolong pergi sana dengan sopan. Apa-apaan ini? Ya, itu normal. Itu normal. Dia meraba dia. Dan lagi, mungkin mereka dianggap aman. Selain trauma seumur hidup, beberapa wanita malang akan menjadi korban mereka. Lihat ini. Seperti yang satu ini. Ini baru saja terjadi kemarin. 1 hari lagi dan 1 penjara lagi disusupi untuk serangan seksual terhadap orang-orang kita. Sulaiman Mukesh dari Pakistan. Itu nama yang aneh, Mukesh, untuk seorang muslim. Pada usia 27 tahun, ia menargetkan korban rentan di Jalan Lyndhurst. Mukesh ditangkap di Bandara London Gatwick 2 hari setelah pelanggaran, setelah memesan tiket sekali jalan keluar dari negara itu. Lihat mereka mempertaruhkan hidup kita. Dengarkan wanita muda Inggris ini. Mari kita lihat apa yang ingin dia katakan. Saya belum menonton video ini. Sejak saya beberapa hari yang lalu, dan saya tidak mengatakan ini hanya untuk dramatisasi. Demi Tuhan, saya benar-benar berfikir saya akan diperkosa, ditusuk, atau dibunuh. Saya sudah membagikan apa yang terjadi di Instagram saya, tapi setelah saya pikir-pikir, saya ingin video ini lebih dari sekadar cerita tentang apa yang terjadi. Karena saya sangat merasa bahwa memang harus ada perubahan besar yang terjadi. Sistem peradilan polisi di Inggris benar-benar kacau. Para saksi mata harus berbuat lebih banyak dan orang-orang perlu lebih sering membicarakan hal ini untuk meningkatkan kesadaran agar kita bisa mencegah hal-hal seperti ini terjadi. Sejak aku kembali dari Australia, aku telah diikuti oleh seorang pria di Bath. Dia sudah mengikutiku selama 4 hari terakhir. Dia sebenarnya dibawa pergi oleh polisi beberapa hari yang lalu saat dia berlari mendekatiku dan mengintimidasiku. Lalu 2 hari yang lalu, aku sedang duduk di luar sebuah kedai kopi dan dia melihatku. Dia datang mendekat. Dia duduk di meja seberangku dan menatapku. Lalu dia datang dan mengambil minumanku, mulai meminumnya, mengambil minumanku, dan membuat ancaman intimidasi seksual. Aku lalu berdiri dan pergi, dan dia berkata, Lihat ini, dia harus berdiri dan pergi. Aku pernah ke Bath, itu kota bersejarah yang indah. Untungnya aku tidak melihat para penyusup ini. Lihat ini. Itu saja teman-teman. Kamu harus pergi, kamu harus menjauh. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang menyebabkan ini? Kita belum cukup marah. Aku bilang aku terkejut kita tidak punya lebih banyak kerusuhan di jalanan kita. Bukan berarti kita harus melakukannya. Tapi aku hanya terkejut karena secara historis itulah yang biasanya terjadi. Jika 10% dari apa yang terjadi sekarang ini terjadi di era sejarah manapun, pasti sudah ada ya kerusuhan sipil yang kita bicarakan itu pasti sudah ada 10 tahun lalu. mengikutiku selama sekitar 30 menit di sekitar kota Bath, tempat aku tinggal. Dan setiap kali aku berhenti, dia juga akan berhenti. Ada beberapa titik, dia akan duduk di lantai sambil menatapku. Orang-orang bisa melihat aku ketakutan, dan aku benar-benar melihat orang lain memperhatikan apa yang terjadi, tapi tidak ada yang benar-benar ikut campur. Aku masuk ke beberapa toko menunggu dia pergi. Lalu aku keluar, mulai berjalan lagi, dan dia ada di sana lagi. Kemudian pada satu titik, aku mengubah arah. Dan aku pikir itu membuatnya marah. Jadi dia membawa sebotol cider atau bir atau sesuatu. Dan dia melemparkannya ke dinding ke arahku. Dan botol itu pecah tepat di sampingku. Dan pada saat itu aku benar-benar berpikir dia akan menusukku dari belakang dengan botol yang pecah itu. Aku menelpon seseorang untuk meminta bantuan. Dan pada saat itu, aku berada di luar gym tempat aku akan berolahraga. Dan disitulah dia menyentuhku secara tidak pantas dengan cara seksual. Dan syukurlah orang yang aku hubungi datang dan aku selamat. Aku baik-baik saja. Sempat terjadi sedikit perkelahian. Polisi pun datang. Tapi bagian selanjutnya inilah yang benar-benar membuatku marah dan sangat kesal. Pria yang menggangguku, menguntitku, mengancamku, dan melecehkanku secara seksual itu meminta izin kepada polisi untuk pergi ke Sainsbury's membeli camilan sebelum mereka menahannya. Dan mereka mengizinkannya. Mereka membiarkannya pergi membeli camilan terlebih dahulu. Ya, pasti bukan orang kulit putih. Pasti bukan orang kulit putih. Ya, 100%. Itu salah satu penjajah kalian.
Mereka memasukkannya ke dalam sel. Dia kemudian dikurung selama 24 jam dan sekarang dia diizinkan keluar lagi tanpa konsekuensi apapun. Dan sekarang aku benar-benar ketakutan untuk berjalan-jalan di kota kelahiranku sendiri dan takut dia akan melakukan hal yang sama pada gadis-gadis lain. Tapi umat muslim akan berkata, itulah sebabnya Allah menciptakan burka. Pakai burka. Kenapa kamu berdandan cantik dengan rambut pirangmu dan kamu tahu pakaian yang terbuka? Kenapa kamu berjalan-jalan? Apa yang kamu harapkan? Kamu tahu kamu menggoda. Kamu menggoda pria muslim kita yang malang dan polos tahu? Itu salahmu. Itulah budaya yang mereka undang masuk. Adalah ilegal bagi perempuan untuk membawa semprotan merica atau benda apapun untuk membela diri. Jadi aku benar-benar sangat kecewa dan marah dengan situasi ini dan aku yakin begitu banyak orang juga merasa seperti itu. Kamu tahu, ini adalah video ketiga yang aku tonton di mana seorang perempuan mengeluh tentang pelecehan seksual, tapi tidak satu pun dari mereka menyebutkan etnisitas atau latar belakang budaya orang-orang tersebut. Karena biar aku kasih tahu, masih banyak perempuan. Masih banyak perempuan yang hanya bilang, kamu tahu ini masalah laki-laki. Mereka tidak membedakan antara budaya yang berbeda. Karena kamu tahu, mereka masih berpikir, tunggu dulu. Aku tidak seharusnya bersikap rasis terhadap budaya pria berkulit coklat atau budaya asing. Oleh karena itu, mereka tidak membedakannya. Ketika kamu memberitahu mereka bahwa, hey, orang-orang dari budaya dunia ketiga ini, mereka secara tidak proporsional terlalu banyak terlibat dalam kejahatan seperti ini. Mereka akan bilang, tidak, pada akhirnya ini masalah laki-laki. Jadi kamu tahu? Aku tidak tahu. Lihat, aku tidak tahu apa lagi. Cewek-cewek, serius deh, beranilah. Aku tadinya mau bilang jadi laki-laki, tapi lalu aku pikir mereka bakal marah sama aku. Serius, punya nyali dong. Oke, punya nyali beneran. Katakan apa adanya. Ini para barbar dari budaya dunia ketiga seperti pria ini. Lihat ini terjadi di Britania Raya. Pria asal Pakistan, terlihat tidak berbahaya. Tapi kalau dia lagi nafsu, hati-hati cewek-cewek. Apakah namamu Sahil Umar, Fahim Umar Khan? Oke, benar. Kamu umur 30, 33, atau 28. Soalnya kamu terus mengubah umurmu sedikit-sedikit. Enggak, aku memang begitu. Umur. 33. Benar. Jadi pertama kamu bilang 33 di data awal, lalu kamu bilang 13, lalu kamu bilang 28. Jangan sebut nama gadis itu. Aku sudah bilang padamu, oke? Kamu bisa mengerti. Kamu bisa mengerti. Dengar, berhenti. Aku kasih tahu ya. Jangan bicara. Jangan tegang. Tunggu, jangan bicara kalau begitu. Tetap tenang dan kamu bisa dengarkan apa yang ingin aku katakan. Oke. Nomor 1. Pokoknya dia ketahuan. Ya Tuhan, minum susu. Ya Tuhan. Mari kita lihat apa yang terjadi padanya. Saya tidak mengerti. Sudah berapa lama kamu mengerti? Sudah berapa lama kamu di negara ini? Selama. Apa? Sudah berapa lama kamu tinggal di negara ini? Seumur hidupmu, kamu lahir dan besar di Inggris ya? Tidak, aku tidak tahu apa-apa. Dengar, sudah berapa lama kamu di sini? Kapan kamu datang ke Inggris? Kapan kamu datang ke Inggris? Maaf. Kapan kamu datang untuk tinggal di Inggris? Mengambil sampel darimu. Dengar, Kufol, jawab pertanyaannya. Kapan kamu datang ke Inggris? Apakah kamu lahir di Inggris? Tidak. Apakah kamu di sini dengan visa? Saya warga negara Spanyol. Iya. Spanyol. Benar. Dia ingin menyalahkan. Dia ingin menimpakannya kepada Spanyol. Dia orang Pakistan. Jadi, sudah berapa lama kamu di Inggris? Ya, aku tinggal di sini. Sudah berapa lama? Sudah berapa lama? 3 tahun. Kamu lahir di mana? Kamu lahir di Spanyol. Tidak, Spanyol, Pakistan. Pakistan, kan? Sudah berapa lama kamu tinggal di Inggris? 5 tahun. 5 tahun. Jadi kamu tahu aturannya kan? Kamu tahu itu ilegal. Apa yang kamu lakukan? Dia tahu, tapi dia tidak bisa menahan diri. Dia terangsang. Tahu kan? Dia di luar sana mencari korban muda. Itu saja. Lihat ini. Lihat, ada seorang pria Pakistan di Turki. Lihat, inilah yang mereka lakukan. Mereka bahkan jadi viral. Saya ingat ada kampanye karena jelas mereka tidak peduli dengan gadis-gadis Inggris, tapi mereka peduli dengan Turki. Karena Turki membuka perjalanan bebas visa untuk orang Pakistan. Dan banyak yang benar-benar buruk mulai pergi ke Turki dan mereka mulai melakukan ini. Dan saya ingat ada kampanye besar-besaran dari pemerintah Pakistan di TV nasional mereka yang memberitahu para pria untuk tidak melakukan ini. Tapi inilah kenyataannya. Kamu ingin tahu? Seperti wanita-wanita barat itu yang masih tidak mau menyebutkan kebangsaan atau latar belakang pria-pria yang melecehkan mereka, seolah-olah ini hanya masalah pria. Seolah-olah pria kulit putih juga bisa saja melakukan hal seperti itu. Sekali lagi, bukan berarti tidak ada orang mesum di masyarakat Inggris. Saya yakin ada, tapi mereka tidak seberani ini.
Lihatlah ini. Saya tidak bisa memutar video ini untukmu, tapi saya bisa menceritakan secara singkat apa yang terjadi. Kisah ini sebenarnya mendunia. Saya yakin kamu pasti pernah mendengarnya. Jadi ada seorang wanita. Wanita yang sedang kamu lihat di gambar buram ini, dia adalah seorang TikToker. Dia pergi ke latar belakang, yang kamu lihat itu disebut Minare Pakistan, yaitu menara di Pakistan yang dibangun untuk memperingati hari ketika para pendiri Pakistan memutuskan untuk mendirikan Pakistan, sebuah tempat yang buruk. Jadi menurut saya, itu seharusnya dihancurkan. Tapi bagaimanapun juga, ya intinya itu adalah menara Pakistan. Jadi dia pergi ke sana pada tanggal 14 Agustus, yang merupakan hari kemerdekaan Pakistan. Dia pergi ke sana. Dia adalah seorang TikToker, dan dia bahkan tidak memakai pakaian terbuka. Dia memakai salwar kamis biasa, oke? Mungkin bukan yang biasa, itu salwar kamis modern. Tapi tetap saja, itu salwar kamis, oke? Itu adalah pakaian nasional Pakistan. Jadi dia datang, mulai membuat videonya, dan tiba-tiba ratusan pria, ratusan demi ratusan, lautan pria, mereka mulai meraba-raba dia, melecehkan dia. Mereka merobek pakaiannya, mereka melakukan penetrasi secara digital, mereka melakukan segalanya. Dan ini jelas menjadi viral di seluruh dunia. Video ini sudah ada sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. Dan saya ingat perdebatan di diskursus Pakistan. Setengah dari negara itu berkata, ya dia perempuan murahan yang mencari perhatian. Seharusnya dia tetap di rumah saja. Dia sengaja pergi ke sana untuk mencari sensasi. Intinya, setengah negara menyalahkan dia. Bahkan mungkin lebih dari setengahnya benar-benar menyalahkan dia. Lalu ada juga beberapa orang, kau tahu, beberapa orang liberal. Karena dulu aku juga membuat konten dalam bahasa Urdu. Dan aku mempermalukan Pakistan. Aku bilang pada mereka bahwa kalian, orang dunia ketiga, tidak pantas berada di dunia yang beradab dan sebagainya. Aku selalu mengkritik mereka, bahkan dalam bahasa mereka sendiri juga. Sangat sedikit dari mereka yang akan berpihak pada perempuan. Mungkin hanya sekitar 20% atau 30% saja. Itulah sifatnya. Itulah budaya yang dibawa oleh orang-orang ini. Politisi kita yang membawanya masuk. Dan mereka bilang, kalau kamu mengatakan sesuatu, itu dianggap rasis atau picik. Tapi jangan khawatir, beberapa wanita cerdas di Prancis dan Italia telah menemukan cara curang. Mereka telah menemukan penangkal utama. Lihat ini. Seperti anak laki-laki. Ini adalah 10 wanita Italia, ini berjalan-jalan dengan babi peliharaannya. Halo Dior, apa kabar? Semuanya baik-baik saja? Hanya bilang saja, kamu tahu, itu akan membuat mereka menjauh. Itu juga terjadi di Prancis. Lihat ini. Seorang wanita muda berjalan dengan babi peliharaannya. Tidak, tapi aku tahu. Tapi tunggu, ayo. Lihat mereka berlari. Jadi ya, bawa saja anjing besar atau babi peliharaan, atau cukup simpan minyak babi di botol semprot kecil. Itu saja. Tapi kita seharusnya tidak perlu hidup seperti ini, teman-teman. Ayo, multikulturalisme tidak berhasil. Ada budaya maju seperti umumnya budaya barat cukup maju meskipun ada perbedaan di dalam masyarakat barat seperti budaya Italia atau budaya Yunani. Semua itu kaya dan unik dengan caranya sendiri, tapi secara keseluruhan peradaban barat cukup maju. Ketika Anda membawa orang-orang dari budaya dunia ketiga lainnya, satu-satunya pengecualian adalah orang Jepang, orang Korea Selatan, dan tentu saja orang Tionghoa. Jika sebuah negara terbelakang, itu juga karena budayanya agak tertinggal. Mereka tertinggal sekitar 50-100 tahun. Beberapa budaya bahkan tertinggal sekitar 1000 tahun. Anda tahu, jadi tidak semua budaya itu setara. Oleh karena itu, ketika berbicara tentang imigrasi, seharusnya ada kebijakan imigrasi yang diskriminatif.